Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah bahasa Arab Ibu Neng Bustini SPD MPD. Dengan ini kami dari kelompok 1 selesai untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Arab. Dari anggota kelompok 1 diantaranya yaitu Doni Marta Dinata, Farida Bilqis, Firmansyah dan Iqbal Supriyatna. Membahas mengenai isim, pengertian isim ialah al-ismu wa kalimatu dillati ala makna fi nafsiha walam tuktaron di zamanin wad'an, yang artinya isim adalah kata yang menunjukkan terhadap makna yang ada pada dirinya tanpa dibarengi dengan penempatan waktu. Adapun dalam isim mempunyai ciri-ciri, diantaranya yaitu pertama bertanwin. Semua kata yang bertanwin, fathah tain, kasrah tain dan dhammah tain adalah bentuk dari contoh isim itu sendiri, seperti kitabun. Yang kedua, bertemunya dengan alif lam. Semua kata yang diawali dengan alif lam, contoh ar-rijalu. Dan ketiga, bertemu dengan huruf jar, khufad, dan huruf qasam. Semua kata yang dapat dimajrurkan oleh huruf jar, contoh fil fasli, fil baiti. Dan adapun ciri isim yang keempat ialah dapat dimasuki oleh huruf nida atau panggilan pada sebelum kata, contoh ya Ahmad, ya Bunaya, ya Ibrahim. Yang terakhir, ciri-ciri dari isim itu sendiri ialah dapat diidhofahkan dan dapat diistilahkan. Contoh kata Al-kitabu mufidun. Pembagian isim dibagi menjadi 2. Yang pertama ada berdasarkan jenisnya, yang kedua ada berdasarkan bilangan. Isim yang berdasarkan jenisnya ada 2, sebut isim mudzakkar dan muannas. Mudzakkar dan muannas. Mudzakkar ini isim yang menunjukkan kepada laki-laki. Contoh kalimatnya mahirun. Yang kedua muannas. Muannas isim yang menunjukkan kepada perempuan. Contoh kalimatnya mahirotun. Dari 2 kalimat ini memiliki arti yang sama, namun kalimatnya berbeda. Artinya sama-sama pintar, namun dalam kalimatnya berbeda antara mudzakkar dan muannas. Yang kedua yaitu bilangan. Dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang disebut isim mufrad, yang kedua isim tasniyah, dan yang ketiga jamak. Isim mufrad dapat diartikan tunggal, artinya hanya satu saja. Contoh kalimatnya tolibun, yang artinya satu orang murid. Yang kedua yaitu isim tasniyah, artinya ganda. Contoh kalimatnya tolibani, artinya 2 orang murid. Dan yang ketiga yaitu jamak. Jamak ini dibagi menjadi 3. Ada yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, dan yang ketiga jamak taksir. Jamak mudzakkar salim yaitu bentuk jamak yang memiliki ciri penulisannya laki-laki. Contoh kalimatnya tolibuna. Kemudian yang kedua jamak muannas salim, yaitu bentuk jamak yang memiliki ciri penulisan perempuan. Contoh kalimatnya tolibatun. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jamak taksir, yaitu jamak tak beraturan baik laki-laki maupun perempuan. Contoh kalimatnya tolabun. Kemudian ada pembagian isim berdasarkan keumuman dan kekhususan. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama isim ma'rifat dan yang kedua isim nakirah.
Isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu yang mempunyai faidah makna tertentu. Contoh kalimatnya hadza mahmudun. Yang kedua itu isim nakirah, isim yang menunjukkan kepada sesuatu namun masih memiliki arti yang samar, belum menentu. Contoh kalimatnya razulun, talibun, kitabun. Kemudian ada pembagian isim berdasarkan penerimaan tanwin. Ada yang disebut munsorib dan ghair munsorib. Munsorib yaitu bentuk dasar dari semua isim. Ciri-ciri isim ini adalah harokat huruf terakhir yang merupakan tanwin. Contohnya masjidun, babun. Kemudian yang kedua yaitu ghair munsorib, isim yang tidak bisa dibaca tanwin. Jika mendapatkan awalan alif lam, isim ini tidak bertanwin. Contoh kalimatnya kitabun menjadi al-kitabu. Pembagian isim berdasarkan perubahan akhir kata. Ada dua yaitu mu'rab dan mabni. Mu'rab isim yang berubah keadaan akhirnya sesuai dengan keadaan i'rabnya. Yang kedua yaitu mabni, isim yang tidak berubah harokat akhirnya pada semua keadaan i'rab. Selanjutnya yaitu fi'il dengan arti sederhana yaitu kata kerja. Pengertian fi'il di sini yaitu huwa kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha waktu rinat fi zamani wada'an. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan terhadap makna yang ada pada dirinya dan dibarengi dengan penempatan waktu. Fi'il dibarengi dengan penempatan waktu terbagi menjadi 3. Pertama fi'il madi, kedua fi'il mudhari, ketiga fi'il amar. Fi'il madi yaitu kata kerja masa lampau atau telah lalu. Arti lain yaitu keterangan waktu yang telah terjadi. Contohnya alima telah mengetahui. Alima di sini merupakan fi'il madi karena memang menunjukkan keterangan waktu yang telah terjadi, yaitu telah mengetahui. Contoh lain yaitu fataha telah membuka, qara'a telah membaca, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaitu kata kerja masa sekarang atau ke depan. Arti lain yaitu keterangan waktu yang sedang berlangsung atau akan terjadi di masa mendatang. Contohnya yaitu ya'lamu sedang mengetahui. Contoh lain yaitu yaftahu sedang membuka. Kemudian yaqra'u sedang membaca. Yang ketiga yaitu fi'il amar, yaitu kata kerja keterangan perintah. Contohnya yaitu i'lam ketahuilah. Contoh lain iftah bukakanlah, iqra bacalah. Kemudian ciri-ciri fi'il di sini ada 4. Yang pertama qad, yang kedua saufa, yang ketiga sin, dan yang keempat tak tanis. Yang pertama qad, apabila suatu kalimat didahului oleh qad, contohnya yaitu qad koma jaidun, jaid telah berdiri. Itu merupakan ciri-ciri fi'il. Yang kedua yaitu saufa, apabila suatu kalimat didahului oleh saufa taswib, contohnya yaitu saufa yakumu, jaid akan berdiri. Yang ketiga yaitu sin, apabila suatu kalimat didahului oleh sin tanfis, contohnya sayakumu jaidun, jaid akan berdiri. Ciri-ciri fi'il yang keempat yaitu tatani sakinah. Tatani sakinah adalah tak sukun yang selalu menempel pada di ujung fi'il madi. Contohnya yaitu qomat sindun. Qomat sindun di sini yaitu berasal dari fi'il madi yaitu qoma, telah berdiri. Macam-macam huruf atau haraf. Huruf atau haraf yang masuk pada isim yaitu harf jar. Di antaranya kaf, ba, rubba, fi, ala, an, ila, min, la. Adapun contohnya dari harf jar itu minal madrasati. Yang kedua ilal baiti. Yang ketiga fil fasli. Huruf atau haraf yang masuk pada fi'il yaitu amil nasab. Dalam kurung alat yang dipakai untuk menasabkan pada fi'il mudhari, di antaranya hatta, lamma, lam,
idzan, lan, an, kai. Adapun contohnya, ana uridu an adhaba ilal masjidi. Nah, di sini yang termasuk hurufnya itu an. Adapun artinya saya ingin pergi ke masjid. Huruf atau haraf yang masuk pada isim dan fiil yaitu huruf athof. Apa saja sih huruf athof? Di antaranya wa, thumma, au, la, lakin. Adapun contohnya, iqra il jaridata awil majallata, yang artinya bacalah koran atau majalah. Adapun hurufnya itu aw. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa dari kelompok 1 sampaikan mengenai pembahasan terkait al-kalimatu fil lughatil arabiyyah. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada para mahasiswa dan mahasiswi, dan khusus kepada Ibu Neng Gustini selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab. Dari kelompok kami dicukupkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.